Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cepat Sarjana. Pada video kita kali ini kita akan mengulas atau mengerjakan beberapa soal terkait tentang materi listrik dinamis. Ya, ini ada beberapa soal yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Yang pertama terkait tentang hukum Ohm, yang kedua adalah terkait tentang hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian satu loop. Kemudian ada soal yang ketiga terkait tentang cara pengerjaan dua loop, rangkaian untuk dua loop. Oke, soal yang pertama yang akan kita bahas adalah soal terkait tentang hukum Ohm. Soalnya sebagai berikut. Satu, perhatikan gambar berikut. Jika besar sumber tegangan adalah 12 volt, sumber tegangannya adalah 12 volt. Saya pilih dulu. Ya, di sini ini adalah nilainya adalah 12 volt. 12 volt. Jika sumber tegangan 12 volt, hitung besar arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm. Oke, kita akan mencari hambatan yang ada di 3 ohm di sini. Kita akan mencari nilai arus di sini. Ini berapa? Seperti itu. Karena saya pakai yang tebal. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus mencari terlebih dahulu terkait tentang R totalnya. Jadi kita harus mencari R totalnya. R total berarti ini yang pertama adalah ini kan paralel. Kita kasih nama ini adalah RP1. Berarti kita akan mencari seper RP1 itu sama dengan 1/6 ditambah dengan 1/3. Berarti per 6 berarti 1 ditambah dengan 2 berarti dia adalah 3/6. Berarti RP1 nya itu adalah 2 ohm. Kemudian untuk mencari R totalnya berarti otomatis kan dari rangkaian ini sama ini kan otomatis dia akan menjadi seri. Seperti itu. Berarti ini adalah 6 ohm dan di sini adalah dia 2 ohm. Berarti R totalnya adalah 6 ditambah dengan 2 berarti dia adalah 8 ohm. Langkah yang kedua adalah kita harus mencari arus yang mengalir pada rangkaian. Berarti mencari II sama dengan V per R. V nya adalah 12 volt per R nya adalah R totalnya. Berarti dia 8. Berarti adalah 1,5 ampere. Ini adalah nilai arusnya. Pertama mencari R total, kemudian dia mencari arus. Oke, kemudian kita akan mengarah pada I3 yang akan kita cari. Yang akan kita cari itu di sini posisinya. Ini adalah I3. I3-nya berapa gitu kan. Nah, langkah yang ketiga adalah kita harus menentukan arus pada masing-masing rangkaian ini, hambatan pengganti ini. Nah, kita harus mencari R-nya di sini, I-nya di sini berapa? Ini kan arus yang masuk. Arus yang masuk itu adalah 1,5. Berarti arus yang ada di sini dia juga 1,5. 1,5 arusnya. Yang di sini dia juga 1,5. Ini juga 1,5 di sini. Ini juga 1,5. Berarti kan dia juga keluarnya adalah 1,5 ampere. Oke, seperti itu. Kemudian otomatis selanjutnya setelah di sini 1,5 ampere, berarti kan dia akan bercabang ke sini sama sini. Ada yang di 6 ohm, ada yang di 3 ohm. Nah, jadi di sini arusnya pasti dia berbeda. Kita kasih nama di sini ini adalah I1, ini I2, dan ini adalah I3. Kita akan mencari besarnya I3 seperti itu. Otomatis saat kita mencari besarnya I3, berarti kita butuh yang namanya V3. V3 di sini. Kita ketahui bahwa besarnya V pada rangkaian seri seperti ini, berarti V-nya adalah berbeda, arusnya sama, V-nya berbeda. Berarti ini kita tandai sebagai V1, di sini kita tandai sebagai V2. Kita harus mencari nilai V1. V1 berarti dia adalah VI kali R, berarti dia I1 atau I total kan otomatis kali R1. Oke, I1-nya adalah 1,5, R1-nya adalah 6, berarti 9 volt. 9 volt itu berarti yang mengalir tegangan yang ada pada pada 6 ohm. 6 ohm berarti di sini adalah 9 volt.
Oke, berarti kan masuk ke sini. Masuk ke sini. Kalau V1-nya itu adalah 9, berarti V2-nya otomatis dia supaya dia jadi 12, berarti dia di sini harus 3. Kalau misalnya kita mau membuktikan berarti V2-nya sama dengan I2 kali R2. I2-nya berarti kan di sini I2 sama I3 kan otomatis I2 sama I3. Sorry, I total ini ya. I totalnya. Ini pakai I total biar nggak bingung. I totalnya adalah 1,5. Kemudian R-nya adalah R ini ya, R totalnya di sini. Jadi dia adalah 2. Jadi nilainya adalah 3 volt. Sama kan otomatis mau dihitung atau enggak pasti totalnya adalah sama. Di sini dia 9 volt, di sini dia adalah 3 volt. Nah, langkah yang terakhir kita bisa langsung mencari nilai I pada arus yang mengalir pada 3 ohm. Berarti di situ tandanya adalah ini. Berarti tandanya adalah I3. I3 sebentar. Ya, di sini. Berarti kan kita akan mencari yang namanya I3. Oke, langkah yang terakhir berarti langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat berarti I3 sama dengan V per R kan? Berarti V3 per R3. V3-nya otomatis di sini sama dengan V2. Karena kalau pada rangkaian paralel yang sama itu adalah V-nya, kalau pada rangkaian seri yang sama adalah I-nya. Jadi I2 sama I3 pasti berbeda, tetapi V-nya sama, yaitu 3 volt. Berarti V3-nya di sini kita tulis 3 volt. Kemudian R3-nya adalah 3 ohm. Berarti nilainya adalah 1 ampere. Berarti arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm, nah di sini berarti dia adalah 1 ampere. Kemudian kalau misalnya ditanyakan I yang mengalir pada pada 6 ohm, berarti kita cari I2-nya. Berarti I2-nya adalah V2 per R2. V2-nya adalah 3 per R2-nya adalah 6. Berarti dia 0,5 ampere. Nah, jadi kan kalau I2-nya 0,5, I2-nya adalah 0,5, I3-nya adalah 1, maka dijumlahkan, keluar lagi di sini nilainya adalah 1,5 ampere. Seperti itu. Itu adalah pembahasan terkait tentang hukum ohm yang sering keluar pada saat ujian. Saya ulangi lagi, pelan-pelan. Scrollnya. Oke, bahasan kita selanjutnya yang nomor 2 adalah terkait tentang hukum Kirchhoff 2, terkait tentang rangkaian satu loop. Ini adalah satu loop. Masih kita ingat persamaan dari hukum 2 Kirchhoff, itu nilainya sigma E ditambah dengan sigma I kali R itu adalah V totalnya. Jadi pada persamaan satu loop kita menggunakan loopnya kan, otomatis kita akan menggunakan persamaan ini. Tetapi pada rangkaian tertutup berarti sigma E-nya adalah V totalnya itu harus bernilai 0. Berarti sigma E ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Oke, sigma E-nya kita lihat. Ini kan arah loopnya ke sana. Seret masuk ke sini. Masuk ke sini berarti dia kena tanda negatif. Berarti min E1. Jalan lagi seret kena tanda min E2. Ditambah sigma. Ini sigma ya. Ini sigma ya. Jangan disamakan dengan E ini ya. Maaf kalau pada video ini pembuatan E sama sigma hampir sama. Pada rangkaian ini satu loop, otomatis dia nilai I-nya adalah sama. Nanti kita tulis I, kemudian R-nya adalah R penjumlahan yang ada dalam rangkaian tertutup ini. Berarti R-nya adalah R1 ditambah dengan R2. R1 ditambah dengan R2 sama dengan 0. Min E1-nya adalah 3, min 3, min 1,5 plus I kali R1 tambah R2. R1-nya adalah 1, R2-nya adalah 2. Sama dengan 0. Berarti kan ini ada 3I ditambah ini ya, min 4,5 sama dengan 0. Berarti I-nya sama dengan 4,5 dibagi dengan 3, 1,5 ampere. Ini adalah nilai arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, biasanya soal itu selain mencari arus, dia harus ditanyakan
berapakah tegangan antara A dan B? Nah, seperti ini. Berapakah misalnya VAB? VA ke B. Kita juga menggunakan nilai sigma ini. Nah, berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan V. Nah, sigma E-nya sesuai dengan A ke B, A ke B. Berarti kan dia searah dengan arus kan? Searah dengan loop. Berarti dia kena min E1, berarti dia min E1 ditambah dengan I-nya kali dengan R-nya sama dengan V. Min E1-nya adalah min 3. Di sini kan R-nya nggak ada kan, otomatis dia 0 V-nya. Berarti nilai VAB itu adalah min 3. Nilai VAB-nya itu adalah minus 3. Misalnya, ini kan kita dari A ke B langsung seperti ini. Dari A ke B kita juga bisa mencari dengan cara yang lebih panjang. Oke, kita gunakan warna yang berbeda. Dari A ke B, berarti kan dia harus melewati A, D, C, B. Apakah nanti sama jawabannya? Kita cari tahu dulu. V, A, D, C, B. Nah, itu kan sebenarnya sama dengan VAB, tapi dia dengan jalan yang lebih panjang. Kita masukkan persamaannya. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan V. Sigma E-nya dari A, D, C, B. Berarti dia melawan arus. Berarti dari A, D. Ini kan, berarti kan dia kena nilai sigma E-nya. Berarti otomatis ngikutin arah loopnya juga. Berarti di sini dia nilainya adalah minus 1,5 ditambah sigma I-nya kan berarti kan dia melawan arus kan. Berarti I-nya di sini adalah minus 1,5, R-nya adalah R1 ditambah dengan R2. Berarti 1 ditambah dengan 2 sama dengan V-nya. Oke, lanjut. Min 1,5 ditambah min 1,5 kali 3. Min 1,5 kali 3 berarti dia min 4,5. Ini adalah nilai V-nya. Oh, di sini berarti dia kita salah di sini. Nilai sigma E-nya harus plus di sini. Kita harus plus. Ya, seperti ini. Kenapa kok harus plus? Karena kan dia dari A, D, C, B. Dari A ke D kan otomatis dia tidak mengikuti arah loopnya. Jadi kita buat panah di sini gitu. Jadi kan dia kenanya positif. Berarti plus 1,5. Berarti VAB-nya adalah minus 3. Sama dengan VAB dengan cara yang lebih panjang seperti itu. Nah, oke. Ini biasanya yang ditanyakan pada rangkaian satu loop adalah arus atau I yang mengalir pada rangkaian. Selain itu mencari V pada ujung ke ujung, misalnya VAB atau VAD. Kalau misalnya kita mau mencari VAD, otomatis cara pendeknya adalah VA ke D langsung atau VA B C D gitu. Kita bisa menggunakan langkah yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan VAB yang lebih pendek ini. Ini lebih mudah untuk dikerjakan. Selanjutnya adalah untuk soal yang nomor 3. Soal nomor 3 itu terkait tentang hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian 2 loop. Cara mencari yang pertama adalah cara menentukan arah loop. Cara menentukan arah loop itu lebih baik disamakan dengan arah arusnya. Kita lihat dulu E1-nya di sini adalah 4 volt. E2-nya di sini adalah 4 volt. E3-nya adalah 6 volt. Otomatis E3 paling besar, maka arus lebih enak disamakan ke sana. Nah, ya kan di sini. Nah, kita cara membuat arah loop itu tidak boleh searah. Jadi harus berlawanan arah. Kalian bisa menggunakan arah loop seperti ini atau kebalikannya seperti ini, seperti ini. Nah, jadi karena di soal ini sudah ditentukan arah loopnya,
Berarti kita lebih gampang lagi, jadi menggunakan arah loop yang seperti ini. Yang penting dia arah loopnya berlawanan. Oke, di sini kita akan, berarti kan ini 6 volt lebih besar, maka harus masuk ke sini kan. Nah, untuk menentukan sesuai dengan arah loopnya, otomatis yang dari sini juga arahnya ke sana. Nah, maka muncul di sini panah ke atas. Maka ini juga keluar, ini juga keluar. Kita dari sini kita tahu persamaan pertama yang akan kita tulis. Nah, persamaan pertama yang akan kita tulis itu adalah dari arus I2. I2 itu sama dengan I1 ditambah dengan I3. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita menggunakan loopnya. Di sini kita menggunakan loop yang pertama. Loop yang pertama sama, berarti dia sigma E ditambah dengan sigma I kali R itu sama dengan 0. Sigma E nya pada rangkaian loop yang pertama, berarti kita putarkan arahnya, berarti kita kena yang nilai min 4 terlebih dahulu. Min 4, muter lagi ke sana, ketemu juga min 4. Berarti min E1, min E2 ya. Min 4. Ditambah I-nya otomatis yang dari sini adalah I2. I2 kali R2 ditambah dengan I1 kali R1 sama dengan 0. Berarti sini adalah, oh ini harusnya tadi ditulis ini ya, saya tulis dulu menggunakan nilai E. Berarti ini adalah E1, ini E2. Min 4 ditambah I2 kali R2-nya adalah 3 I2 ditambah dengan R1-nya adalah 2 I1 sama dengan 0. Sehingga persamaan yang kedua adalah 3 I2 ditambah 2 I1 sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Selanjutnya kita mencari persamaan yang ketiga dari loop yang kedua. Loop yang kedua caranya sama dengan menggunakan sigma E sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E nya adalah, berarti kita lihat di apa namanya, di rangkaian loop yang kedua, berarti dia kena minus E2, muter lagi, berarti dia minus E3 ditambah I2R2 ditambah dengan I3R3 sama dengan 0. Berarti E2-nya itu adalah minus 4, minus 6, ditambah dengan R2-nya itu adalah 3I2, ditambah dengan I3-nya, R3-nya itu adalah 4, I3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, oh ini belum ya, sorry. Berarti ini adalah 3I2 ditambah 4I3 itu sama dengan 10. Ini adalah persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga. Oke, di sini kita akan melakukan eliminasi antara persamaan 2 dan persamaan 3. Kita di sini mencari nilai I2, maka di sini harus muncul nilai I2, sudah ada. Di sini I2 juga sudah ada, tetapi kita di sini ada I1, di sini ada I3. Berarti kita harus mensubstitusi salah satunya dengan persamaan yang pertama. Kita harus menghilangkan I1 atau I3. Misalnya kita mau menghilangkan nilai, kita mensubstitusi, bukan menghilangkannya, nilai I3. Berarti I3 itu sama dengan I2 dikurangi dengan I1, seperti itu. Berarti ini yang akan kita masukkan ke sini. Nah,
Saya ulangi lagi menggunakan warna yang berbeda supaya lebih jelas. Oke, berarti kan kita punya yang namanya nilainya I3. I3 inilah yang akan kita masukkan ke dalam persamaan I3 yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita mau eliminasi, kita harus memasukkan nilai I yang nilainya akan kita hilangkan, yaitu I2. I2-nya tetap, berarti di sini kita masukkan 3I2 ditambah dengan 4. I3-nya itu adalah I2 dikurangi I1. I2 dikurangi I1 sama dengan 10. Berarti 3I2 ditambah 4I2 min 4I1 sama dengan 10. Berarti ini ada 7I2 min 4I1 sama dengan 10. Oke, berarti kan di sini sudah ada I2, I1, di sini juga ada I2 dan I1. Dari sini kita bisa melakukan yang namanya eliminasi. Oke, kita akan eliminasi sekarang. Berarti kita eliminasi 7I2 min 4I1 sama dengan 10. Kita eliminasi dengan 3I2 plus 2I1 sama dengan 8. Kita mau mencari kita akan mencari nilainya dari I2. Tapi lebih gampang kita cari I1 dulu karena angkanya lebih sederhana. Kita mau cari semuanya dulu aja ya. Ini kali 1, ini kali 2. Berarti jadinya adalah 7I2 min 4I2 sama dengan 10. Ini adalah 6I2 plus 4I1 ya, sama dengan 16. Kalau kita kurangi, kita tambahkan ya otomatis ya, untuk menghilangkan I1-nya, berarti 13I2 sama dengan 26. Berarti I2-nya adalah 2 ampere. 26 dibagi dengan 13. Ini adalah nilai I2-nya. Oke, sudah ketemu. Pertanyaannya adalah mencari I2 lah. I2 sudah ketemu. Tapi sekarang kalau misalnya kita mau mencari nilai I1 dan I3, berarti nilai I2 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya ke 3I2 ditambah dengan 2I1 sama dengan 8. Berarti 3I2-nya adalah 2 ditambah dengan 2I1 sama dengan 8. Berarti 2I1 sama dengan 8 dikurangi dengan 6. Berarti I1-nya itu adalah 2/2, yaitu 1 ampere. Oke, kita mau mencari I3, berarti I3-nya tadi itu adalah I2 dikurangi I1, sehingga 2 dikurangi 1, berarti jawabannya 1 ampere. Ini adalah pembahasan untuk soal yang menyertakan rangkaian Kirchhoff 2 untuk persoalan 2 loop. Seperti ini. Ya, demikian video kita kali ini terkait tentang pembahasan soal listrik dinamis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.